Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam Suara Penggembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 8-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini membicarakan tentang kejatuhan manusia. Manusia jatuh dalam dosa. Di dalam perenungan 1 minggu yang lalu tentang manusia ditempatkan di Taman Eden, tempat yang indah itu, manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah itu. Hari ini kita akan mendengar bahwa manusia yang sangat dikasihi Tuhan itu tidak mampu menjaga kepercayaan Tuhan. Mereka tidak taat kepada Tuhan atas perintah bahwa mereka tidak boleh makan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah itu. Tidak boleh menyentuhnya, pohon itu, apalagi memakannya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka memakannya, memetik dan memakannya, buah itu. Dan dari situ Tuhan datang kepada mereka, mencari mereka, dan mereka bersembunyi karena seperti yang sudah kita baca tadi, mereka ketakutan karena mereka dalam keadaan telanjang. Ketidaktaatan berakibat dosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Adam dan Hawa sudah tidak taat atas segala yang menjadi ketetapan Tuhan. Dalam pembacaan kitab Kejadian pasal 3, kita bisa membacanya semua. Di situ ada cerita yang bagaimana manusia, baik Hawa maupun Adam, saling menyalahkan apa yang sudah dilakukannya. Kemudian Allah juga memahami apa yang disampaikan kepada Allah. Mereka menyampaikan kepada Allah. Hawa menyalahkan ular yang kau tempatkan kepada ular. Terus kemudian Adam menyalahkan perempuan yang kau tempatkan di taman untuk menemani itu. Disalahkan semuanya. Jadi saling menyalahkan. Karena apa? Tadi mereka mengakui bahwa mereka takut karena kesalahan, karena sudah tidak taat, sehingga cara berpikirnya pun tidak berani bertanggung jawab atas yang dilakukannya. Mereka saling menyalahkan. Tetapi di dalam pembacaan ini, di dalam pasal 3 dalam Kejadian, kita bisa mengetahui bahwa Allah sungguh mengasihi manusia. Dan ini terbukti dari percakapan dan hukuman yang diberikan Allah kepada mereka, yaitu pertama ketika Allah mendengar dan menjawab dari apa yang menjadi jawaban dari mereka, Allah tidak mengutuk Hawa, tetapi ular dikutuk oleh Tuhan.
karena sudah memperdayai Hawa, orang yang diciptakan Tuhan untuk menemani Adam, ular dikutuk. Kemudian Hawa pun juga mengalami hal tidak dikutuk, tetapi dibuat antara Hawa dan si ular yang dikutuk tadi, mereka saling bermusuhan. Ya, Alkitab mencatat mereka akan saling Hawa akan meremukkan kepala ular dan ular akan meremukkan tumit si Hawa. Nah, itu diadakan permusuhan. Kemudian Adam yang sebagai kepala, ya sebagai lelaki, sebagai suami di situ, menerima akibat dari dia menuruti Hawa, menuruti apa kata istrinya. Nah, dia harus menanggung kesusahan dengan mengupayakan hidupnya untuk mencukupi kebutuhan, mengolah tanah. Lah, tanah inilah bukan Adamnya yang dikutuk oleh Tuhan seperti Allah mengutuk ular, tetapi Alkitab mencatat bahwa Allah mengutuk tanah. Tanah itu tetap menjadi tanah terkutuk. Jadi Adamnya akibat tanah terkutuk, sehingga Adam harus mengupayakan dengan jerih lelah mengusahakan tanah itu supaya menghasilkan buah. Nah, itulah sebenarnya yang dicatat dalam Alkitab, ada konsekuensi dari kesalahan yang besar yang sudah dilakukan karena ketaatan dari manusia kepada aturan Allah di Taman Eden, sehingga mereka diusir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukti kasih Allah kepada manusia sejak keberadaan awal manusia, yaitu adanya komunikasi yang baik antara Allah dan manusia. Jejak itu bisa terekam ketika mereka berbuat kesalahan, berbuat dosa, tidak taat kepada Allah. Allah berjalan-jalan di taman itu menyapa mereka. Jadi ada komunikasi yang baik. Tapi setelah itu komunikasi putus karena manusia diusir dari Taman Eden. Dan komunikasi antara manusia dan Allah itu sangat penting, sangat penting. Kemudian saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada rahasia yang pada akhirnya diberikan Allah di dalam Kristus Yesus, yaitu kehidupan kekal. Kalau di situ akhirnya Allah melindungi pohon kehidupan, di mana Allah mengatakan jika nanti manusia mengambil buah pohon kehidupan itu, mereka akan hidup selama-lamanya. Nah, pohon itu dalam kitab Kejadian disimpan bertahun-tahun, berabad-abad, tidak boleh disentuh oleh manusia, tentang pohon kehidupan. Karena Allah berkata kalau mereka makan buah pohon kehidupan, mereka akan hidup selama-lamanya. Tetapi firman Tuhan, dan kita merasakan hari ini, janji kehidupan kekal diberikan di dalam Kristus Yesus. Ya, setiap orang harus memakan atau meminum dari Tuhan Yesus itu sendiri. Dan setelah bertemu Yesus, kita akan hidup selama-lamanya. Nah, di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang kedua, bahkan diceritakan dalam Yerusalem baru itu ada pohon kehidupan. Jadi tidak hanya ada satu pohon, jadi ada banyak pohon-pohon kehidupan. Bahkan daunnya dapat menyembuhkan segala bangsa. Artinya, kalau mau kita renungkan, mau kita tarik teologis kita, bahwa kita orang-orang percaya adalah carang dan ranting dari anggur itu, dari pohon kehidupan itu, dari Yesus. Dan kita menghasilkan buah, dan daun-daunnya itu bahkan bisa menyembuhkan orang-orang. Artinya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi pekerjaan bagi kita untuk merasakan pohon kehidupan itu. Kalau dari dulu, dari zaman Kejadian itu dilarang untuk mencicipi, tetapi setelah Kristus kita menjadi bagian dari pohon kehidupan itu, kita menjadikan
dijadikan menjadi saluran berkat bagi banyak bangsa. Perenungan hari ini hanya menguatkan bagi kita bahwa Kristus sang pohon kehidupan itu akan membuat kita untuk taat kepada Tuhan.